sudah berdakwah di Nias Selatan itu. Iya. Dan saya pegang satu itu aja biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang. Itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur. Itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah massal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah hadin sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah massal dengan syarat hukum Islam. Tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya menyapa saudara-saudara saya secara orang-orang Nias dan secara khusus orang-orang Nias yang ada di Pulau Nias dan lebih khususnya lagi yang ada di Nias Selatan. Ya, akhir-akhir ini kita tahu bahwa ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita untuk melakukan kegiatan penghijauan di Pulau Nias. Karena kita tahu bahwa Pulau Nias itu sangat tinggi toleransi beragamanya. Jadi suku Nias itu, Pulau Nias itu mereka sangat terbuka dan menghargai agama lain yang masuk di Pulau Nias. Nah, terkadang agama yang berbeda dengan agama Nias itu sendiri memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dengan suatu tujuan yang lain supaya Nias itu bisa ada agama yang berbeda dengan agama Kristen atau berbeda dengan agama orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kita bisa melihat dalam video yang berikut ini bahwa ada salah satu agama yang lain atau non-Kristen yang melakukan kegiatan penghijauan di sana, dan secara khusus kegiatan ini dilakukan di Nias Selatan. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Nah, memang secara logika kita bahwa kegiatan yang mereka lakukan ini memang positif ya, atau membangun ya. Mereka bisa melakukan bagaimana orang-orang yang pengangguran bisa bekerja, melakukan usaha peternakan ayam. Bahkan ada satu hal yang dilakukan adalah untuk bagaimana supaya melakukan pernikahan massal tetapi secara hukum-hukum atau aturan-aturan Islam. Nah, dalam arti bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan penghijauan yang dilakukan di Nias itu, dalam arti bahwa orang yang terlibat atau yang mau mengikuti kegiatan-kegiatan itu akan otomatis akan berpindah agama. Nah, teman-teman, ini sangat berbahaya sekali secara khususnya bagi Nias dan untuk Pulau Nias, dan secara khusus untuk Nias Selatan, untuk lebih hati-hati, untuk lebih waspada, untuk kita jangan tergiur dengan ada iming-iming dijanjikan untuk disekolahkan, diberikan perekonomian taraf hidup yang meningkat, dan berbagai macam yang lainnya, mungkin hal-hal yang baru untuk melakukan pendekatan. Dan inti atau tujuan daripada kegiatan itu adalah memiliki motivasi yang salah supaya orang Nias itu banyak yang masuk atau yang pindah agama. Nah, teman-teman semua yang ada di Pulau Nias, bagi pemerintah juga bagi ketua adat, untuk bisa lebih hati-hati ketika kita mendengarkan ada acara-acara, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh yang berbeda agama dengan kita. Hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan iman kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Karena ada firman Tuhan berbunyi demikian, bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi teman-teman, kuatkan iman kita, teguhkan iman kita. Apapun yang dijanjikan kepada kita, baik itu harta, baik itu fasilitas, maupun pasangan hidup, jangan sampai kita tergiur dan gara-gara itu kita meninggalkan iman kita, dan sehingga kita tidak memperoleh atau kehilangan hidup yang kekal, yaitu surga itu.
Nah, teman-teman, ini juga sebagai peringatan bagi kita untuk teman-teman, saudara saya, sesuku Nias yang ada di perantauan bahkan dimanapun, walaupun hidup kita susah, walaupun hidup kita menderita, jangan sampai kita meninggalkan iman kita oleh karena kita dikasih sesuatu hal atau sesuatu yang berguna untuk secara jasmaniah, makanan, minuman, pekerjaan dan lain sebagainya, supaya kita bisa berpindah agama. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita pada Tuhan Yesus. Amin. Salam, terima kasih. Ya ahum. Kira-kira di daerah mana fokus abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu, Iya. dan saya pegang satu itu aja biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang, itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur, itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka, dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah masal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah hadin sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu, bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah masal dengan syarat hukum Islam. Tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti seru, Ustaz. Baik, Anda Batipi rahimakumullah, luar biasa perjuangan beliau di masyarakat. Setelah pensiun dari pejabat di Kementerian Luar Negeri menjadi diplomat, sekarang fokus dalam dunia dakwah, apalagi beliau memilih satu tempat, Nias Selatan, yang kita tahu kan Nias ini kan minoritas muslim. Iya. Sudah barang tentu tantangannya sangat berat, apalagi abang berdakwah di pedalaman, di pelosok, di pulau-pulau kecil begitu. Ini sebenarnya apakah abang tidak terkejut? Artinya abang selama ini kan biasa berada di kota-kota besar di negara-negara di luar negeri, tiba-tiba masuk ke pelosok yang terpencil gitu ya, di sana tidur sama nyamuk, ya, makannya ala kadarnya, tempat tinggalnya juga ala kadarnya, abang biasa dijamu mewah oleh negara gitu. Bagaimana abang ini bisa seperti itu? Ini loh Ustaz, dunia dakwah ini yang tidak dipahami orang banyak, hanya dirasakan kita yang berdakwah ini. Subhanallah. Saya itu udah mencintai dakwah itu karena dari kecil udah itu pekerjaan saya. Dan saya umur 16 tahun sudah pernah dakwah ke pedalaman. Karo itu dulu daerah pedalaman yang mau menuju kampung yang saya dakwah pertama, si Berteng namanya, nggak ada kendaraan Ustaz. Mau lewat sungai pun nggak ada jembatannya, lewat sungai. Iya. Nah, kalau bahkan maaf ya, kita tidur di rumah di bawahnya kandang babi. Masya Itu dulu. Karena dari kecil saya udah ngalami itu. Sekarang pun kalau mengalami suasana itu nggak ada masalah sama saya. Dan saya selama di Departemen Luar Negeri terakhir itu saya memilih tempat di daerah yang rawan dan berbahaya. Tapi faktanya Allah penyayang, tidak rawan dan tidak bahaya. Nah ini pun orang kan menyangka itu pulau-pulau kecil bahaya tsunami. Kemudian naik kapal pesawat kecil nanti bisa jatuh. Iya. Kemudian ada lagi apa namanya sekarang virus-virus ini. Iya. Istri saya pun bilang, kok berani bang sendiri? Iya. Ada Allah, saya bilang. Teman-teman bilang, ya kenapa sendiri? Ya bisanya sendiri, saya bilang nggak apa-apa. Tapi saya bukan menderita Ustadz di sana. Saya kayak turis. Saya makan lobster. Masya Iya Allah. kan? Saya ditidur